Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Menyesuaikan dengan waktu ketika kalian mengakses video saya. Karena masih banyak teman kalian yang mengakses video saya tidak sesuai dengan jam pembelajarannya. Oke, tidak masalah ya. Yang penting kalian tetap subscribe channel saya. Oke, untuk kali ini bab yang kedua lanjutan ya, tentang besaran dan pengukuran. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang besaran satuan dimensi ya kan, dan cara pengukuran. Nah, untuk kesempatan kali ini kalian masuk mengenai angka penting dan notasi ilmiah ya kan. Angka penting itu apa sih? Notasi ilmiah itu apa sih? Nah, kalian simak dulu videonya dari awal ya sampai akhir. Tentunya bahwa notasi ilmiah, angka penting dan notasi ilmiah, cakupan materinya adalah ini dia ya, supaya tidak melebar kemana-mana. Ada 3. Yang pertama ada angka penting, yang kedua ada operasi hitungan dalam angka penting ya. Nanti ada berapa saja angka penting yang ada dalam perhitungan ya kan. Nah, kemudian yang terakhir ada notasi ilmiah. Oke ya. Nah, itu dia pembahasannya ya untuk operasi hitung. Jadi sebenarnya tidak lepas dari penjumlahan, pengurahan ya kan, perkalian, pembagian, dan paling tambahan ini pangkat akar ya. Cara matematis seperti itu. Oke, saya berikan dulu konsep dasarnya dari angka penting. Bahwa angka penting itu adalah angka yang dihasilkan dari hasil pengukuran ya, bukan perhitungan, termasuk angka yang ditaksirkan atau yang diduga-duga ya. Oke, di sini ada contoh hasil pengukuran, yaitu nilainya 9,8 cm. Perlu kalian ketahui bahwa angka 8 merupakan angka pasti ya kan, dan 9 merupakan angka taksiran karena di belakang koma. Ya, itu untuk angka taksirannya. Oke, contoh yang lain ya. Berikan contoh yang lain. Nah, aturan dalam penggunaan angka penting. Oke, ini aturan dulu. Semua angka selain 0 adalah angka penting. Nah, contoh 3,21. Nah, ini termasuknya 3 angka penting. Semuanya itu termasuk angka penting. Meskipun ada 0,21, 21 adalah angka taksirannya ya. Namun semuanya dikategorikan sebagai angka penting. Jadi 3,21 adalah angka pentingnya sejumlah 3. Apa itu angka penting ya? Kita lebih simpel saja. Yang kedua, 2,2 itu sejumlah 2 angka penting ya. Tadi saya sampaikan bahwa koma pun di sini ada nilai angka taksiran termasuk angka penting. Nah, kemudian yang berikutnya adalah 1,559, tetap dihitung semuanya sejumlah 4 angka penting. Oke, yang bagian B ya. Angka 0 yang terletak di antara 2 angka adalah angka penting. Ingat, angka 0 yang terletak di antara 2 angka adalah angka penting. Angka 0 ya, perhatikan angka 0. Contoh 3,01. Ya, ini termasuk angka penting. 0 termasuk angka penting. Kenapa? Karena di antara 2 angka, di antara angka 3 dengan angka 1. 2,5009 semuanya termasuk angka penting karena 0 di sini diapit oleh beberapa angka ya. 20,09 semuanya termasuk angka penting, angka penting. Oke, ketentuan ya. Ketentuan yang ketiga atau yang bagian C adalah angka 0 yang terletak di belakang koma desimal adalah angka penting. Contoh ya, 3,00. Kalau di belakang koma 00, meskipun di sini tidak ada angka lagi karena ada di belakang koma desimal, dinyatakan sebagai angka penting ya. 9,0 2 angka penting, sama ya. Oke, 44,500 5 angka penting. Oke, karena sebelumnya adalah ada nilai koma ya, koma di bilangan desimal. Nolnya jadi termasuk angka penting. Oke, ketentuan yang ke D, yang keempat ya. Seluruh angka 0 yang terletak di sebelah kiri koma desimal dan menyatakan bilangan kurang dari 1 bukan angka penting. Ingat, bukan angka penting.
Coba contohnya 0,1 itu termasuk satu angka penting karena nolnya itu di depan dan dia di sebelah kiri koma desimal ya, menyatakan kurang dari 1. Makanya yang termasuk angka pentingnya hanya di sini, angka taksirannya saja. Oke. Yang kedua, 0,0088 termasuk angka penting, hanyalah 88-nya saja. 0,00 itu termasuk bukan angka penting. Oke, contoh lagi. 0,00609 termasuk 3 angka penting ya. 0 di depan itu tidak termasuk angka penting atau bukan angka penting. Kenapa 0 di sini termasuk angka penting? Ketentuan yang kedua, bahwa 0 yang diapit di antara angka itu termasuk angka penting ya, diapit angka 6 dengan angka 9. Berikutnya, ketentuan yang kelima atau yang bagian E, semua angka 0 yang terletak di kanan angka bukan 0 namun tidak diikuti koma desimal bukan angka penting kecuali diberi tanda. Oke, contoh ya. Ini berapa nih? 1.205.000 ya. Hanya 4 angka penting. Yang mana 4 angka penting? Ini 1, 2, 3, 4 angka 1, angka 2, angka 0 dengan angka 5. Itu saja. Jadi 0 di sini bukan angka penting ya. Contoh lagi. Ya, di sini 22.400 hanya 3 angka penting. Yang mana? Yang 2, 2, 4. 0, 0 di belakang ini termasuk bukan angka penting ya. Ya, kita masuk ke aturan pembulatan bilangan dalam fisika ya. Angka yang nilainya lebih dari 5 itu dibulatkan ke atas. Nah, contoh 6,38 dibulatkan menjadi 6,4. Kenapa? Karena angka 8 itu lebih daripada 5. Makanya pembulatannya yang tadinya 3 menjadi 4 ke atas, ya kan? Kalau di sini 6, berarti tetap isinya 0,4 karena masih lebih dari 5. Angka yang nilainya kurang dari 5 itu dibulatkan ke bawah. Contoh lagi, 8,34 dibulatkan menjadi 83. Karena 4 ini kurang dari 5, maka komanya tetap 3 ya, tidak 4. Karena 4-nya kurang dari 5. Lanjut yang C. Angka yang nilainya sama dengan 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Nah, diperhatikan nih kalau nilai komanya itu 5 ya. Contohnya nih 4,25 dibulatkan menjadi 4,2. Kenapa? Karena angka sebelumnya ya kan itu adalah bilangan genap. Jadi tetap angka 4,2 pembulatannya. Kalau di sininya 4,3 ya kan, maka dibulatkan menjadi 4,4. Kenapa? Karena bilangan sebelumnya adalah bilangan ganjil ya. Semoga bisa dipahami ya aturan pembulatannya. Ini biasanya di hasil akhir di setiap semua perhitungan bab apapun, materi apapun ya. Pembulatan itu berlaku semua atau hasil akhir dari semua perhitungan. Nah, ini juga ada lagi contoh lagi. 5,55 dibulatkan menjadi 5,6. Nah, 5 kan ininya, angka ketiganya. Karena di sini bilangan ganjil, maka dibulatkan ke atas jadi 5,6. Oke anak-anak, untuk kali ini kita membahas pokok bahasan yang kedua ya, setelah sebelumnya kalian membahas tentang angka penting. Yang kedua itu ada operasi hitung ya, dimana angka penting itu harus memiliki aturan beberapa dari operasi hitung. Yang pernah saya sampaikan ada penjumlahan, pengurangan ya kan, perkalian, pembagian dengan pangkat ataupun akar ya kan. Nah, jadi yang pertama kita bahas tentang penjumlahan dan pengurangan, bahwa hasil dari operasi menghasilkan hanya satu angka taksiran saja ya, dan angka penting paling sedikit. Contoh ya, di sini ada 23,12 dijumlahkan 1,2 ya, komanya kita sejajarkan ya. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya adalah 24,32. Nah, hasil ini nih, hasil penjumlahan ini yang sedang kita bahas ini.
Berapa angka penting? Hanya 3 angka penting ya. Karena di belakang koma itu ada hanya satu taksiran saja ya. Hanya satu angka taksiran saja ya. Contoh lagi ya. Nah, ini yang pengurangannya nih. 21,9 dikurangi 1,15, hasilnya adalah 20,75 ya. Berapa angka penting? Nah, 3 angka penting, hasilnya 20,8. Kenapa 8? Karena di sininya 5 ya. Dan angka sebelumnya adalah angka ganjil. Di materi sebelumnya kalau angka ganjil, angka berikutnya adalah 5, maka dibulatkan ke atas ya. Kecuali di sini angka genap, maka di sininya dibulatkannya ke bawah. Oke, itu ya. Jadi ini aplikasinya nih. Setelah kalian mempelajari angka penting dengan pembulatan ya, pembulatan sebelumnya. Oke, berikutnya adalah perkalian dan pembagian, bahwa hasil dari operasi perhitungan itu menghasilkan banyak angka penting ya, yang paling sedikit dari bilangan yang dioperasikan. Oke, contoh nih, 12,2 sebesar 3 angka penting itu dikali 3,5 sebesar 2 angka penting. Berapa hasilnya? Itu adalah 42,70 ya kan, atau dibulatkan menjadi 43 ya. Meskipun di sini ada angka taksiran, karena di sini sudah angka 0 dan angka taksiran 7, dibulatkan lebih dari angka 5, maka 43 ya. Termasuk 2 angka penting, jelas karena tidak ada angka yang lain ya setelah koma ataupun sebelum bilangan desimal. Oke, contoh yang kedua, ada 3214, 4 angka penting ya, dikali 112 dengan 3 angka penting. Nah, hasilnya adalah 3.880. Ya, hasilnya adalah 388.894 ya kan. Kita ambil 3 angka saja ya kan, 3 angka yang termasuk angka penting ya kan, 3 angka penting ya, pembulatan. Oke. Ya, yang ketiga adalah pemangkatan dan penarikan akar, bahwa hasil dari operasi hitung menghasilkan banyak angka penting yang sama dengan bilangan yang dioperasikan. Oke, contohnya ya, 2,5 itu dikuadratkan ya, sama dengan 6,25. Oke, terus dibulatkan menjadi 6,3 ya kan. Kenapa? Karena di sini angka 5 ya kan. Angka sebelumnya adalah angka genap, kita bulatkan menjadi 6,3, termasuk 2 angka penting. Nah, akar dari 225 adalah 15 ya. Sebenarnya 15 pembulatan itu 15,0, termasuk 3 angka penting. Oke, lanjut ya. Ini ada perkalian dan pembagian, ini kebalik dengan bilangan eksak, bahwa hasil dari operasi hitung menghasilkan banyak angka penting yang sama dengan bilangan hasil pengukuran ya. Contohnya di sini, suatu benda panjangnya 1,25 jika diperpanjang menjadi 4 kalinya. Nah, 1,25 dikali 4 itu hasilnya 5,00. Meskipun hanya 5, tapi ada bilangan koma desimal ya kan, maka 3 angka penting. Oke, itu ya. Kita masuk ke materi notasi ilmiahnya nih ya. Terakhir, materi notasi ilmiah, bahwa menotasi ilmiah itu menyederhanakan bilangan ya, yang sangat kecil ataupun sangat besar menjadi satu tempat satuan untuk mempermudah perhitungan juga biasanya nih kalau notasi ilmiah ini. Oke, secara matematis bahwa notasi ilmiah itu disimbolkan ya, A dikali 10 pangkat N, bahwa A itu bilangan pokoknya atau mantisa ya. Bilangan itu 1 kurang dari A atau kurang dari 10. 10 pangkat N itu orde besar ya, orde besar. N nya itu adalah orde bilangan. Contoh ya, kita langsung ke contoh saja. Ini saja materinya sudah notasi ilmiah, sedikit sekali. Yang penting kalian tahu ininya, bahwa kalau 10 pangkat berapa, 10 pangkat sekian gitu ya, itu adalah bilangan notasi ilmiah. Contoh, di sini ada bilangan 0,000000257, banyak sekali nolnya ya. Nah, kalian hitung saja nolnya ada berapa nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya kan, ada 8. Maka
ketika ada bilangan seperti ini, kita ubah ke dalam bentuk notasi ilmiah adalah menjadi, ya kan, 2,57 kali 10 pangkat min 8. Ya. Kenapa min? Karena nolnya di depan angka desimal, ya kan, di depan angkanya. Makanya kali 10 pangkat min 8. 8 dari mana? Dari sejumlah nol yang 1, 2, komanya beda ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, jadi 2,57 kali 10 pangkat min 8. Ini jika angkanya di belakang, ya, di depan, mohon maaf, di depan. Nah, coba kita angkanya di belakang nih, ya. Di sini ada 965.300, ya. Kita ubah menjadi notasi ilmiahnya, yaitu 9,653 kali 10 pangkat 5. Loh, kok pangkatnya 5, Pak? Padahal kan di sini nolnya cuma 2. Nah, caranya menggunakan komanya ya. Di sini kan komanya 9 nih, ya kan? Di setelah angka 9, maka di sini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bergeser komanya ya. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5. Makanya hasilnya menjadi 9,653 kali 10 pangkat 5. Seperti itu ya cara menentukan notasi ilmiah. Nolnya di depan dan nolnya di belakang. Saya ulangi, kalau nolnya di depan pangkatnya negatif. Kalau nolnya di depan pangkatnya positif, ya. Komanya menyesuaikan. Jangan hanya menghitung jumlah nolnya saja, tapi komanya juga diperhitungkan. Berikut adalah materi dari notasi ilmiah. Oke, terima kasih. Silahkan diperdalam lebih lanjut lagi secara mandiri di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.